Pendengar yang mulia, yang tampan dan menawan, kenalin Said yang ramah, di sini siap berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya hingga kita bisa kembali merasakan bulan Ramadan yang penuh rahmat dan penuh nikmat ini di pada tahun kali ini. Dan tak lupa juga, dan yang tak boleh dilupakan ialah salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda junjungan alam, yaitu Habibana Nabiyana, baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah berhasil membawa kita dari gelapnya zaman onta menuju terangnya zaman Toyota. Serta berkat beliau pula lah yang telah berhasil membawa kita dari gelapnya zaman batok menuju terangnya zaman TikTok. Masya Allah, tabarakallah. Pendengar rahimakumullah, sekarang ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang sangat agung, dan tamu yang sangat mulia serta sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Ya, dia adalah Syahrul Ramadan. Dia adalah bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmatnya, dan bulan Ramadan pula lah adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Karena di bulan inilah para setan ditahan. Oleh karena itu kita akan lebih mudah dan akan lebih leluasa untuk melakukan banyak hal kebaikan, dan seharusnya kita akan tidak mudah untuk cenderung melakukan hal keburukan lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah betapa spesialnya bulan Ramadan pada bulan Ramadan. Pendengar rahimakumullah, dan tahukah Anda, di bulan Ramadan ini ada sebuah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia dan sangat dimuliakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peristiwa nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Dan Al-Quran adalah makhluk Allah yang paling mulia, adalah makhluk Allah yang sangat mulia dan sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalam ilahi yang diturunkan kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, sebagai petunjuk bagi hidup kita. Dan bulan Ramadan sangat-sangat mulia, dan saking mulia bulan Ramadan, saking mulia juga pula Al-Quran itu. Bahkan Allah berkata dalam Al-Quran, "Idza qara'al Qur'ana falyasmut." Jika telah dibacakan Quran kepada kalian, maka diam dan dengarkanlah. Itulah bukti betapa Allah memuliakan Al-Quran. Dan banyak sekali bukti bahwa Allah sangat memuliakan Al-Quran lainnya, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat lainnya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Dan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah betapa buktinya, betapa sucinya Al-Quran ini, dan betapa mulianya Al-Quran itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran dapat menjadi syafaat dan petunjuk bagi kita yang membacanya. Bahkan saking mulia Al-Quran, dan sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi hidup kita, bisa diibaratkan seperti ini. Ibaratkan kita membeli handphone baru, dan di dalam kotak handphone baru itu pasti ada buku petunjuk bagaimana cara kita menggunakannya. Jika tidak ada buku petunjuk, maka kita akan bingung bagaimana cara menggunakannya. Kita akan tersesat dan kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan handphonenya. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran bagaikan buku panduan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia, dan telah disempurnakan sebagaimana yang Allah katakan. Al-Quran sudah sangat disempurnakan oleh Allah sebagai petunjuk bagi hidup kita. Jika kita tidak ada Al-Quran dalam hidup kita, maka kita tidak akan tahu kemana arah hidup kita. Maka kita tidak akan tahu bagaimana cara kita menjalani hidup di dunia ini. Maka kita tidak akan tahu dan kita akan tersesat hidup di dunia ini. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran, wahai teman-temanku. Al-Quran adalah makhluk yang sangat mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang telah Allah turunkan kepada kita sebagai manusia, terutama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah petunjuk dan hidayah, petunjuk bagi hidup kita dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Hadal Quran huwal hadi li awalina wal akhirina yad'u bil ilmi walil amali falaysa shiwahu yu'allimuna. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah
sebagai petunjuk dan hidayah bagi manusia, dan telah Allah sempurnakan agar mereka mengetahui Rabb mereka, agar mereka mengetahui jalan pulang mereka, dan agar mereka mengetahui bagaimana cara menggapai ridho mereka, agar mereka bisa kembali pulang ke rumah mereka, yaitu fil jannah, itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar rahimakumullah, intisari yang bisa kita ambil dari kultum kali ini ialah perbanyaklah membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam dan hari di mana diturunkannya Al-Quran. Maka Allah akan sangat senang, Allah akan sangat bahagia kepada hambanya yang memperbanyak membaca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan sangat bahagia kepada hambanya yang terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena Al-Quran akan berkata di hari kiamat nanti, ketika kita seandainya kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, maka Al-Quran akan datang menolong kita. Dan Al-Quran akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, duhai Robku, jangan masukkan dia ke dalam neraka. Tolonglah dia, karena selama di dunia dia tidak pernah terlepas olehku. Selama di dunia tangannya tidak pernah terlepas olehku. Selama di dunia mulutnya tidak pernah terlepas dari membacaku. Maka dari itu izinkan aku untuk membimbingnya dan menggandengnya menuju surgamu ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itulah betapa mulia dan agungnya Al-Quran. Maka dari itu marilah kita perbanyak membaca Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran sebagaimana Allah mengagungkan Al-Quran, dan karena Al-Quran dapat menjadi penolong dan syafaat kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirun kalam ihdinas siratal mustaqim wa akhiran undur ma qala wa la tandur man qala. Tapi sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Mencari panah di rumah Farhan, dia sendirian tanpa kekasih. Kata yang salah mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.